Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Nah, kita punya 1 min 3 pangkat X dibagi X kuadrat min 4 sama dengan 0. Oke, saya tulis ulang ya. Jadi 1 dikurang 3 pangkat X dibagi dengan X kuadrat minus 4 sama dengan 0. Kalau kita punya pecahan, ya katakanlah A dibagi B sama dengan 0, ya suatu pecahan akan sama dengan 0 apabila pembilangnya 0. Nah, gitu ya. Ya, jadi A per B sama dengan 0, maka A harus sama dengan 0 ya. Nah, tapi B-nya nggak boleh 0 ya. Ya, dengan catatan B-nya nggak boleh 0 karena penyebut kan nggak boleh 0. Kalau penyebut 0 nanti tidak terdefinisi. Jadi kita kalau gitu dari konsep ini kita harus dapatkan 1 min 3X harus sama dengan 0. Nah, tapi X kuadrat min 4 nggak boleh 0 gitu ya. Oke, kita selesaikan yang kiri dulu. 1 min 3X sama dengan 0, maka 1 sama dengan 3 pangkat X. Ya, jadi min 3 pangkatnya kita pindah ruas. Nah, karena ruas kanan sudah 3 pangkat, maka ruas kiri ya, harus dijadikan 3 pangkat. 1 dijadikan 3 pangkat adalah 3 pangkat 0 ya. Ya, yang tadi saya bilang bahwa bilangan apapun dipangkatin 0 hasilnya 1 ya, kecuali 0. Oke, karena udah pangkat ya udah 3 pangkat dua-duanya, bilangan dasarnya sama, maka ya kita tinggal ambil pangkatnya saja, ruas kiri 0, ruas kanannya X. Jadi kita dapat X sama dengan 0. Jadi kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 9. Lantas gimana nasib yang ini? Ya ini nggak jadi masalah karena nggak ada syarat X nggak boleh 0. Nah, Bapak kita faktorkan ya, jadi X min 2 kali X plus 2 sama tidak boleh sama dengan 0. Maka X-nya nggak boleh sama dengan 2. X tambah 2 tidak boleh sama dengan 0, artinya X tidak boleh sama dengan min 2. Nah, syaratnya hanya ini ya, nggak boleh 2, nggak boleh min 2. Jawaban kita kan 0 ya, bukan 2, bukan min 2. Jadi nggak jadi masalah. Oke ya. Jadi kita ambil jawabannya adalah 0. Ya, yang nggak boleh kalau sana umpama kita dapat hasil di sini 2, sementara nggak boleh 2, berarti nggak ada solusinya ya. Oke, jadi jawaban nomor 9 adalah yang D, X sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. 3 pangkat X plus 2 ditambah 9 pangkat X plus 1 sama dengan 810. Nah, di sini ya. Nah, boleh saya tulis ulang soalnya menjadi 3 pangkat X plus 2, ya nggak usah dikurung, nggak apa-apa nih ya. Tambah 9 pangkat X plus 1, ya sama dengan 810. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nah, sama-sama kita bisa jadikan 3 pangkat ya. Ini 9-nya ini kita rubah jadi 3 pangkat. Biar sama-sama 3 pangkat tambah 3 pangkat. Nah, di sini kita punya 3 pangkat X plus 2 tambah 9 ini 3 pangkat 2 ya, dipangkatkan X plus 1 sama dengan 810. Maka kita dapatkan 3 pangkat X plus 2 ini tambah pangkat dipangkatkan jadi perkalian, jadi tinggal 2 dikali X plus 1 adalah 2X plus 2 sama dengan 810. Nah, di sini karena bentuknya pangkatnya nggak sama ya, nggak sama, samanya justru di konstanta ya. Ya, ini jadi kita pecah plus 2 nya seperti tadi ya soal sebelumnya. Jadi ini 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 2 sama dengan 810. Nah, ini 3 pangkat 2, 9, 3 pangkat 2, 9 ya. Bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 9 ke dua ruas. Ya, dibagi 9 kan ini habis ya. Habis, ini habis. Nah, ini dibagi 9. Ya, ruas kanan dibagi 9 jadi 90 ya. Maka kita punya 3 pangkat X ditambah 3 pangkat 2X. Nah, 3 pangkat 2X ini kalau kita bentuknya mirip seperti ini jadi 3 pangkat X dipangkatkan 2. Nah, jadi kita sudah masuk ke bentuk eksponen, bentuk kuadrat ya dari eksponen. Ya, biar mandangnya lebih mudah, maka kita umpamakan. Ya, kita misalkan bentuk 3 pangkat X ini adalah P. Ya, P. Maka soal yang kita hadapi ini dia akan berubah menjadi P tambah P kuadrat. Ya, sama dengan 90. Atau P kuadrat ditambah P dikurang 90 sama dengan 0. Jadilah bentuk persamaan kuadrat dalam bentuk P. Ya, tugas kita berarti akan mencari P terlebih dahulu. Oke, P kuadrat tambah P min 90 bisa difaktor menjadi P
dengan P. Nah, tinggal kita cari dua bilangan dikali hasil min 90 dijumlahkan plus 1 ya. Ya jelas 9 dengan 10 ya. Ya, karena hasilnya harus plus 1 maka yang besar yang harus plus. Jadi plus 10 dengan minus 9. Nah, solusi yang pertama adalah P min 9 sama dengan 0, maka P nya sama dengan 9. Atau ya, P tambah 10 sama dengan 0, maka P nya adalah minus 10. Nah, pertama P sama dengan 9. P itu apa? Tadi P adalah 3 pangkat X, maka ini bisa diganti jadi 3 pangkat X sama dengan 9. Nah, karena ruas kirinya 3 pangkat, maka ruas kanan kita jadikan 3 pangkat. Ya, 9 itu adalah 3 pangkat 2. Maka dapatlah X-nya sama dengan 2. Ya, 3-nya kita hilangkan. Nah, ini solusi pertama. Adakah solusi kedua? Kita lihat. P adalah tadi 3 pangkat X sama dengan min 10. Nah, kita perhatikan bilangan positif dipangkatkan berapapun nggak mungkin jadi negatif. Jadi ini tidak mungkin ya untuk soal nomor kemungkinan kedua tidak ada solusi X yang memenuhi. Ya, tidak ada nilai X yang memenuhi. Jadi jawabannya hanya X sama dengan 2. Tapi pertanyaannya bukan X, pertanyaannya di sini 3 pangkat X min 4. 3 pangkat X min 4. Ya, jadi 3 pangkat 2 dikurang 4. Ya, sama dengan 3 pangkat minus 2. Nah, 3 pangkat min 2 adalah 1 per 3 pangkat 2 atau 1 per 9. Ya, jadi untuk soal nomor 10 kita pilih opsinya yang B ya, 1 per 9. Oke ya, ke soal nomor 11. 5 pangkat X min 2Y sama dengan 1 per 125. Oke, kita tulis dulu ini sebagai persamaan pertama. Ya, 5 pangkat X minus 2Y sama dengan 1 per 125. 125 ini adalah 5 pangkat 3 ya. Jadi 1 per 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat min 3. Nah, karena ruas kiri dan kanan sama-sama 5 pangkat, maka tinggal kita ambil pangkatnya ya. Jadi X minus 2Y sama dengan min 3. Ini sebagai persamaan yang pertama. Nah, kemudian kita diketahui lagi nih persamaan kedua. X min 2Y sama dengan ya, X min 2Y sama dengan min 2. Ya, sorry, X min Y ya. X min Y sama dengan min 2. Maka untuk mendapatkan nilai X, kita akan eliminasi Y ya. Atau bolehlah kita lewat eliminasi X dulu ya, karena itu sama X-nya. Ya, kita kurang, maka dapatlah X dikurang habis min 2Y dikurang min Y jadi minus Y. Min 3 dikurang min 2 jadi min 3 tambah 2 jadi min 1. Maka dapatlah Y-nya 1. Nah, Y-nya 1 karena pertanyaannya X, maka jadi X min 1 sama dengan min 2, maka X sama dengan min 2 plus 1 atau X sama dengan minus 1. Jadi solusinya X-nya adalah minus 1. Jadi kita pilih untuk soal nomor 11 opsinya yang C ya untuk soal nomor 11. Sekarang ke soal nomor 12 ya. Kita punya 5 pangkat X dikurang 6 kali akar 5 pangkat X ya, tambah 5 sama dengan 0. Oke ya. Jadi di sini kita jelas sekali 5 pangkat X, di sini akar 5 pangkat X. Jadi yang kita misalkan ya, adalah akar 5 sama dengan P gitu ya. Nah, ini kalau seandainya kita tuliskan soalnya 5 pangkat X artinya akar 5 pangkat 2 ya, agak menjadi akar 5 ya. Jadi akar 5 dikuadratkan agak menjadi 5. Jadi akar 5 pangkat 2 dipangkatkan X ya, dikurang 6 kali akar 5 pangkat X tambah 5. Nah, seperti ini ya. Jadi kita punya akar 5 pangkat 2X ya, atau akar 5 pangkat X dipangkatkan 2 juga boleh, sama aja ya. Jadi kalau kita punya A pangkat M dipangkatkan N, ini boleh ditulis jadi A pangkat M dipangkatkan M. Jadi M dengan M boleh ditukar posisi, boleh di dalam M di luar N atau sebaliknya, karena hasilnya akan sama saja dengan A pangkat M kali N gitu ya. Nah, ini ya kita bikin kenapa akar 5 pangkat X baru dipangkatkan 2, kenapa nggak akar 5 kuadrat baru dipangkatkan X, karena biar bentuknya sesuai dengan akar 5 pangkat X di sini ya. Jadi nanti yang akan kita umpamakan di sini adalah akar 5 pangkat X, nah gitu ya, sama dengan P nya
Ya, jadi soal yang kita hadapi ini, karena udah kita misalkan akar 5 pangkat X ini adalah P, maka jadilah bentuknya ini jadi P kuadrat dikurang 6P ditambah 5 sama dengan ruas kanannya adalah 0. Nah, tugas kita sekarang biar lebih mudah, cari P-nya dulu, nggak bisa langsung cari X ya. Kita faktorkan, ya, persamaan kuadrat dalam bentuk P ini, P dengan P, ya, dua bilangan dikali hasil 5 dijumlahkan min 6. Ya, dikali hasil 5 jelas 5 dengan 1. Ya, tandanya biar penjumlahannya min 6 maka minus 5 dengan minus 1. Maka kita punya, ya, di sini kita punya P yang pertama adalah 5 atau P yang kedua adalah 1. Kita kembalikan P itu ke dalam bentuk X. Tadi P itu adalah akar 5 pangkat X. Nah, 5 kalau jadikan akar 5 adalah akar 5 pangkat 2. Ya, jadi biar bilangan dasarnya sama-sama akar 5. Nah, maka dapatlah pangkatnya X dengan 2. Jadi haruslah X sama dengan 2. Ini solusi yang pertama, katakanlah X1-nya. Nah, solusi yang kedua P sama dengan 1. Kita kembalikan lagi, P itu adalah akar 5 pangkat X. Nah, 1 kalau jadikan akar 5 pangkat, ya tentunya akar 5 pangkat 0. Ya, yang hasil 1, nah, pangkatnya 0. Maka dapatlah, karena bilang dasarnya sudah sama-sama akar 5, maka pangkatnya harus sama, ya, sama X sama dengan 0. Ini sebagai solusi yang kedua. Pertanyaannya adalah X1 tambah X2. Ya, maka kita peroleh 1 tambah X2 sama dengan 2 tambah 0. Jadi sama dengan 2. Nah, jadi untuk soal nomor 12 kita pilih opsinya yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Nah, bentuk penyederhanaan ya. Jadi ini kita punya, kalau ditulis ulang soalnya, X pangkat 2/3 ya, dibagi, kalau kita jadikan perkalian jadi Y pangkat min 1/3. Pangkatnya jadi negatif ya, karena dijadikan ke bentuk pembilang ya, dari penyebut jadikan pembilang. Kemudian X pangkat min 2 kali Y dipangkatkan 2. Nah, selanjutnya ini ada X pangkat min 2 kali Y pangkat 2. Jadi masing-masing dipangkatkan 2. Ya, contohnya X pangkat min 2 dipangkatkan 2, maka jadi perkalian. Pangkatnya jadi min 2 kali 2 adalah minus 4. Nah, dikali Y. Nah, ini Y pangkat 1 ya, dipangkatkan 2 jadi Y pangkat 2. Nah, seperti itu. Dibagi. Nah, ini semua dibagi ini. Ya, dibagi oleh akar dari Y kuadrat per X pangkat 4. Ya, jadi Y kuadrat ya dikali X pangkat min 4. Ya, karena kan penyebut ya, pangkatnya jadi dikali negatif. Diakarin, nah diakarkan berarti dipangkatkan setengah. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi Y pangkat 2 dikali X pangkat min 4 diakarkan, jadi sama masing-masing ini dipangkatkan setengah. Oke, kita sederhanakan yang bagian pertama dulu nih, bagian X kuadrat kali Y pangkat min 1/3 dikali X pangkat min 4 kali Y kuadrat. Jadi sama dengan ya, X pangkat 2/3 dikali X pangkat min 4 dikali Y pangkat min 1/3 dikali Y pangkat 2. Nah, dibagi berarti per, ya karena dibagi per Y pangkat 2 dipangkatkan setengah. Nah, pangkat dipangkatkan kan jadi perkalian, 2 kali setengah jadi Y pangkat 1. Kemudian X pangkat min 4 dipangkatkan setengah jadi X pangkat min 4 kali setengah jadi minus 2. Nah, seperti ini. Nah, tugas kita sekarang mengumpulkan yang X. Ya, yang X itu nih X pangkat, X pangkat, X pangkat. Ya, perkalian jadi tambah, pembagian jadi kurang. Jadi kita punya X pangkat 2/3 ditambah ya, karena perkalian ditambah min 4 dikurang karena dibagi, dikurang oleh minus 2. Nah, ini pangkat dari X dikali Y pangkat. Nah, sekarang kita lihat yang Y pangkat min 1/3 dikali Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 1. Maka kalau perkalian jadi tambah, pembagian jadi kurang. Maka kita punya Y pangkat min 1/3 ditambah 2 ya, karena perkalian dibagi Y pangkat 1, artinya dikurang 1. Nah, seperti ini. Nah, tugas kita sekarang menyederhanakan ya, atau langsung menjumlah ya. Jadi sama dengan X pangkat
2/3 min 4 tambah 2 jadi minus 2 dikali Y pangkat min 1/3 2 kurang 1 jadi plus 1. Nah, jadi kita punya nih X pangkat 2/3 dikurang 2. 2 ini 6/3 ya. Jadi 2/3 dikurang 6/3 jadi minus 4/3. Nah, seperti ini. Nah, dikali Y pangkat min 1/3 tambah 1. Ya, 1 ini berarti kan 3/3. Jadi min 1/3 tambah 3/3 jadi 2/3. Nah, jadi kita punya ini karena bentuknya minus jadi Y pangkat 2/3 dibagi dengan X pangkat 4/3 karena kan pangkatnya negatif jadi per. Nah, jawabannya seperti ini. Kita lihat belum ada ya. Opsinya bentuknya akar. Jadi kita keluarkan masing-masingnya pertiganya. Jadi Y kuadrat dibagi dengan X pangkat 4 masing-masing dipangkatkan 1/3. Gitu ya. Nah, pangkat 1/3 tidak lain adalah bentuk akar. Ya, maka dia sama dengan Y pangkat 2 dibagi X pangkat 4 diakarkan 3. Nah, inilah solusi untuk soal nomor 13. Ya, kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 13. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Nah, saya tulis ulang soalnya. Jadi sini akar ya X dikali akar pangkat 3 dari X gitu ya. Dibagi dengan X pangkat 3 ya, dikali ya, X akar X dikali akar pangkat 3 dari X. Wah, ini bisa langsung dicoret ya kalau kita perhatikan. Ini kan sama ya, sama persis nih ya, jadi ini bisa dicoret. Nah, jadi atas sisa 1 ya. Nah, yang bawah sisanya X pangkat 3. Maka kita peroleh hasilnya 1/X pangkat 3. Nah, 1/X pangkat 3 tidak lain adalah X pangkat min 3. Nah, jadi untuk soal nomor 14 opsinya adalah yang C yang kita pilih. Kita ke nomor 15. Sekarang kita punya nilai P-nya min 3/2 dikali 1 tambah akar 5. Pertanyaannya adalah P kuadrat min 3P min 9 ya, P nya nilainya ini. Oke ya, jadi kita punya ya P kuadrat minus 3P dikurang 9. Nah, tentunya dia akan sama dengan P nya kita kuadratkan jadi min 3/2 1 tambah akar 5. Nah, semuanya dikuadratkan dikurang 3 kali min 3/2 kali 1 tambah akar 5 dikurang 9. Nah, seperti ini. Oke, coba kita kuadratkan. Min 3/2 dikuadratkan jadi 9/4. 1 tambah akar 5 ya. 1 tambah akar 5 dikuadratkan. Nah, ini kan kalau diuraikan jadi 1 tambah akar 5 kali 1 tambah akar 5 ya. 1 kali 1 1, 1 kali akar 5 ya plus akar 5. Akar 5 kali 1 jadi akar 5. Akar 5 kali akar 5 adalah 5 ya, maka bisa kita jumlah 1 tambah 5 6 tambah akar 5 tambah akar 5 adalah 2 akar 5 ya. Jadi 1 tambah akar 5 dikuadratkan hasilnya adalah 6 tambah 2 akar 5. Nah, seperti ini. Kemudian min 3 dikali min 3/2 jadi plus 9/2 dikali 1 tambah akar 5 dikurang 9. Nah, coba kita kalikan ke dalam nih. Jadi 9/4 kali 6. Ya, ini 4 dengan 6 bisa dicoret ya. Ya, jadi atau kita tulis aja 54/4 ya. 54/4 tambah 18/4 ya, dari 9 kali 2 ya, 9/4 kali 2 18/4 akar 5 ditambah 9/2 kali 1 9/2 ditambah 9/2 dikali akar 5 jadi 9/2 akar 5 dikurang 9. Oke, yang bisa disederhanakan kita sederhanakan. 54/4 ini tidak lain adalah 27/2 ya. Nah, masing-masing dibagi 2. Jadi 27/2 tambah 18/4 sama saja dengan 9/2 ya, karena sama-sama bisa dibagi 2. Akar 5 ditambah ya, 9/2 tambah 9/2 akar 5 dikurang 9. Oke, kita bergeser ke kanan sedikit.
Oke, kita jumlahkan yang bisa dijumlah 27 per 2 ditambah 9 per 2 ya, karena sama-sama per 2 maka jadi 27 tambah 9 36 bagi 2 adalah 18 ya, 18 ditambah kemudian yang 9 per 2 akar 5 dengan 9 per 2 akar 5 ya, 9 per 2 tambah 9 per 2 adalah 18 per 2 atau 9 ya, jadi 9 akar 5 dikurang 9 ya. Oke, maka kita peroleh hasilnya adalah 18 dikurang 9 ditambah 9 akar 5. Nah, ini solusi untuk soal nomor 15. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 15. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 16 ya. Kita tulis ulang ya. Jadi kita punya P sama dengan akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya ya sampai tak terhingga nih. Nah, sekarang langkah pertama kita akan menghilangkan akar yang paling luar dengan cara kedua ruas ini kita kuadratkan. Ya, jadi ruas kiri dikuadratkan jadi P kuadrat, ruas kanan dikuadratkan, akar yang paling luar hilang. Jadi 6 tambah akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ya, jadi P kuadrat sama dengan 6 tambah ini tidak lain dan tidak bukan adalah nilai P ya. Nah, jadi bentuknya P kuadrat sama dengan 6 tambah P. Nah, jadilah bentuk persamaan kuadrat dalam bentuk P ya. Kita pindahkan ke ruas kiri, semuanya jadi P kuadrat min P dikurang 6 ini sama dengan 0. Oke, untuk mendapatkan P-nya maka kita tinggal faktorkan ya. Yang ruas kiri difaktorkan jadi P dikali P, dua bilangan dikali hasil min 6 dijumlahkan min 1 ya, tentunya min 3 dengan plus 2, maka dapatlah P nya yang pertama adalah 3, yang kedua P nya adalah sama dengan minus 2. Nah, karena bentuk P nya ini adalah akar dari bilangan positif jadi nggak mungkin negatif ya, jadi solusi yang kedua ini tidak mungkin hasilnya negatif, maka kita ambil solusinya yang P sama dengan 3. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang C.